Oke guys, kembali lagi bersama Koko. Jadi Koko kali ini akan memberikan materi, ya. Kemudian lebih ke review. Kemudian saya akan memberikan juga latihan soal ya terkait dengan integral-integral ini di tes NTU ya. 99,99% masuk karena selama Koko mengajar ya maupun ya berkecimpung lah di tes NTU, NUS maupun A-level ya secara keseluruhan, materi ini selalu masuk. Ya, jadi eh, pelajari bab ini, harus mengerti sampai ke akar-akarnya. Oke guys, kita mulai. Jadi, coba kita kerjakan ya soal pertama. Ya, sambil kita ya review ya. Sedikit nomor 1. Ya. Misalkan ini sekarang ya kita punya ya integral dari 1/x dikali akar x kuadrat min 1 dx. Pertanyaannya integralnya berapa? Nah, coba dulu ya dikerjakan. Oke ya. Jadi begini, kalau Anda melihat soal seperti ini, kita jangan takut ya. Nah, salah satu hint yang paling perlu kalian perhatikan adalah bahwa ya seperti ini. Ini ya kalau misalnya ini x ya, kita ini 1/x, kemudian di sini ada ya x kuadrat ya, tapi kan secara akar ya dia itu adalah x kuadrat. Nah, jadi kalau untuk soal seperti ini, kita boleh ya misalkan bahwa ya let y equal to 1/x itu ya. Maka kalau kita mau mencari ya, sekarang kalau x-nya kita boleh balik menjadi 1/y. Dx itu adalah min 1/y kuadrat daripada dy. Ya. Sehingga untuk soal di atas ya, itu kita bisa ganti ya. 1/x itu adalah ya, ini ya, x-nya adalah 1/y. Nah, x kuadrat berarti 1/y ya, dikuadratkan dikurang 1. Dikali dengan dx. Dx-nya apa? Min 1/y kuadrat dy. Nah, ini sama dengan, kalau misalnya kita kalikan ya, ini berarti menjadi y per akar dari ya 1 min y kuadrat per y kuadrat. Ya, dikali min 1/y kuadrat daripada dy. Ya. Ini ya, menjadi, ini saya coret ya, menjadi y ya, integral dari min 1/y ya dikali 1 per akar dari 1 min y kuadrat per y dy. Ini boleh saya coret. Sehingga hasilnya adalah integral ya. Selanjutnya menjadi 1 per akar dari 1 min y kuadrat dy. Nah, kalau Anda sudah mengingat bentuk ini ya, nah kalau misalnya ini 1 min y kuadrat, ya, y-nya di belakang ya. Kalau y-nya di belakang, dia menjadi sin inverse y ya plus c. Jangan lupa di sini ada negatif ya. Karena di soal mintanya adalah dia itu diminta dalam x, kita ubah ya. Min sin inverse y-nya adalah 1/x. Jangan lupa Anda tambahkan c. Itu untuk soal yang pertama. Sekarang kita masuk ke soal kedua, yaitu integral dari ln x kuadrat plus 1 dx. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kalau Anda ketemu bentuk ln, ya Anda selalu ingat ya bahwa kalau Anda bertemu integral ini bentuk ln, ya bentuk ln ini ya hintnya adalah bentuk ln. Anda selalu anggap ln dari sesuatu ini, dia menjadi u. Nah, Anda gunakan ya integral by parts ya, yaitu u dv sama dengan u dikali v min integral v du.
Ya, dari situ ya berarti integralnya apa? Ya kalau misalnya integral dari ini ya ln x kuadrat plus 1 ini menjadi u. Ya, ini menjadi u. Nah, ini menjadi u ya. Kemudian karena dia nggak punya apa-apa lagi ya, cuma itu aja, berarti kita kaliin dengan 1. Ya berarti dv-nya adalah 1. Itu sama dengan u-nya ya. U-nya itu adalah ln daripada x kuadrat plus 1. Nah, v-nya integral dari 1 apa? X. Min ya, integral dv ini ya. X. Nah, kemudian du ya. Turunan dari ln itu apa? Ingat fungsi ln. Ya, review sedikit ya, saya sambil jelasin konsep. Ya, turunan daripada ln ux itu adalah ux ya, atasnya adalah u aksen x. Ya, maka ini menjadi apa? X kuadrat plus 1. Nah, turunannya adalah di atas 2x ya. Ini sama dengan ya x ln x kuadrat plus 1 dikurang integral 2x kuadrat per x kuadrat plus 1. Ya. Nah, ini pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama bagaimana kok? Nah, selanjutnya kita lakukan seperti ini. Ini ya. Berarti ini kita buat ya supaya dia x kuadrat plus 1. Ini kan kali 2 ya. Berarti 2x kuadrat plus berapa? Ya. Ini kan kali 2 ya. Kalau di atasnya kali 2, maka yang sebelah belakangnya juga kali 2. Plus 2 ya. 2 ini statusnya kita apa? Statusnya hutang. Maka Anda harus bayar. X kuadrat plus 1. Ya, ini dx ya. Oke. Kita kerjakan. X ln x kuadrat plus 1. Ya. Dikurang 2 kurang 2 per x kuadrat plus 1 dx sama dengan x ln x kuadrat plus 1 min 2 ya, integral 2 ya, dx ditambah integral dari 2 per x kuadrat plus 1 dx. Ya, ini menjadi apa? X ln x kuadrat plus 1 ya, integral min 2 apa? Min 2x. Nah, kalau ini Anda harus ingat, bentuknya apa? Ini adalah integralnya tan inverse daripada x. Nah, jangan lupa, terakhir, ini harus ada plus c-nya ya. Dalam integral harus ada plus c-nya. Ingat ya, bahwa integral ya, dari 1 per x kuadrat plus 1 dx itu adalah tan inverse x plus c. Ya, harus diingat itu. Ya, saya kotakkan. Ya. Itu ya, untuk soal yang kedua. Oke ya. Nah, ini ya, sekarang soal ketiga, integral dari x dikurang e pangkat sin x ya dikali dengan cos x. Nah, ini bagaimana kira-kira? Perlu diingat bahwa hal yang pertama yang Anda harus lakukan ketika melihat soal ini adalah kita pisahkan dulu ya, x cos x dx ya dikurang integral dari e pangkat sin x dikali dengan cos x dx. Ya, berarti apa nih? Ya, sekarang Anda gunakan by parts ya ini ya. Ini U, ini dv. Nah, ya, ini U menjadi U, ini kemudian menjadi dv. Ya, sama dengan X dikali sin X min integral ya sin X dikali 1V dikali DU ya, turunan X adalah 1. Nah, kemudian kalau ini ingat ya bahwa kalau fungsi seperti ini ya, sin X diturunin jadinya cos X. Nah, berarti apa integralnya? Fungsinya sendiri. Ya. Ya bahwa ini ya D daripada E pangkat UX ya, yaitu adalah E pangkat UX dikali dengan U aksen X.
Nah, maka menjadi seperti itu ya. Nah, kemudian terakhir, ya ini X sin X. Integral min sin adalah plus cos X. Ya, E pangkat sin X. Jangan lupa plus C. Ya, itu untuk soal yang ketiga. Nah, coba lagi ya kita soal ya. Oke, integral dari X kuadrat ln 3X dx. Nah, kira-kira bagaimana soal itu? Sama ya. Yang ln 3X ya saya harus jelaskan berulang-ulang karena ini konsep yang sangat penting. Ya, berarti ini menjadi U. Ya. Berarti, ya Anda lihat ya. Berarti U ya dikali V min integral V ya dikali DU. Ya, berarti apa? Turunan ln tadi apa? Fungsi kita atasnya adalah turunannya. Ya, dx sama dengan ya sepertiga pangkat 3 ln daripada 3x dikurang, saya coret ya ini ya, coret, integral dari sepertiga x kuadrat dx. Oke, ini menjadi sepertiga x pangkat 3 ln 3x min 1/9 x pangkat 3. Jangan lupa ya, dalam integral selalu ditambah dengan C ya, konstantanya. Nah, itu untuk soal yang keempat. Nah, untuk nomor 5 ya, ini perlu kalian pelajari ya, karena soal seperti ini itu ya pernah keluar. Jadi kalian harus ya, sebenarnya bukan ini saja, tapi seluruh bab integral, kalian harus pelajari dari hal yang paling mendasar sampai ke hal yang paling kompleks. Jadi kalian harus benar-benar mengerti ya materi ini. Oke, sekarang bagaimana cara pengerjaannya? Ini ya, nah, Anda ubah ya, satu itu menjadi sin kuadrat X ya plus cos kuadrat X. Itu ya. Nah, ini dx ya. Tapi jangan lupa ini ada sin kuadrat X lagi. Nah, seperti ini. Ya, ini menjadi apa? Ini menjadi V/2 integral 0 ya. 2/2 sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X dx. Bentuk seperti ini ya. Kalau Anda sudah latihan soal yang lebih banyak, maka Anda dapat tahu, oh ini ada sin ya. Nanti saya harus kalikan. Nah, itu perlu latihan. Makanya siswa-siswi Kodajo ya selalu kok encourage. Yang paling penting latihan kita juga selalu ya memantau ya siswa-siswi harus ya bisa gitu. Saya harap kalian juga harus bisa gitu. Dengan cara apa? Belajar. Ya, ini menjadi apa? 2 per cos kuadrat X. Bawahnya apa? 2 sin kuadrat per cos kuadrat. Berarti 2 tan kuadrat X. Cos kuadrat X tambah cos kuadrat X apa? 1. Nah, ini bisa saya ganti. 2 per cos kuadrat X ini adalah 2 secant kuadrat X. Ya, jangan lupa ada namanya adalah dx. Sekarang gini, saya mulai misalkan ya. Kalau saya misalkan gini aja. Karena bentuk seperti tan, turunnya kan secant kuadrat. Berarti saya misalkan bahwa T-nya adalah tan X let T sama dengan tan X. Maka dt-nya adalah secant kuadrat X dx. Ya, nah seperti itu. Ya, kalau misal kita ubah variabel, maka
Kita harus cari ya, kalau misalnya berarti kalau X-nya 0, ya kita ubah batasnya. Maka T-nya adalah tan 0. Tan 0 berapa? 0. Kalau X-nya adalah V per 2 ya, batas atasnya, jadi T-nya adalah tan V per 2. Tan V per 2 berapa? Tan V per 2 adalah infinite. Jadi ini sama saja kita kerjakan soal V per 2, yaitu jadi infinite. Integral 0, 2 secant kuadrat itu menjadi 2 dt. Ya, tan kuadrat X itu adalah 2t kuadrat plus 1. Ya. Itu ya. Nah, ini sekali lagi kita perlu namanya latihan soal. Ya, jadi nah ini ya harus ingat rumusnya. 2 dt ya per ini t akar 2 kuadrat plus 1 kuadrat. Ya, sekali lagi ya, Anda keluar ini ya, sudah seperti ini, berarti integralnya apa? 2-nya keluar ya. 1 per, nah ada koefisien ini, T akar 2 ya. Kalau ini akar 3, maka ini bawahnya akar 3. Sekarang akar 2 ya, maka ini seperakar 2. Tan inverse daripada T akar 2. Ya, 0 ini. Ya, dengan hingga 2, ya. Kita kalikan dengan seperakar 2, tan inverse ya daripada infinite akar 2 ya tetap infinite ya. Kemudian tan inverse daripada 0 akar 2 tetap 0. Ya, dengan demikian ya, akar 2 kali tan infinite adalah setengah V ya, tan inverse 0 adalah 0. Nah, ini menjadi V per akar 2 per 2 ya. Nah, itulah jawaban untuk soal ini. Jadi, kalau untuk integral ini kalian harus ya intensif ya. Ya, kalian harus belajar gitu ya, download ya materi sumber-sumber belajar yang sangat menunjang pembelajaran Anda. Jadi ya harus belajar gitu ya. Kalau Koko sendiri ya memang kita di tempat kita sangat intens ya dalam memberikan latihan. Jadi ya itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, harus belajar terus untuk mencapai cita-cita Anda masuk top university. Oke, itu saja guys. Bye bye, see you again.